Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hermawan Nur. Saya dari kampus 2 Malam STEM Logika. Saya akan menjelaskan jawaban isi dari ujian UTS jaringan nirkabel. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis, yaitu pertama 1 LAN, Local Area Network, atau sering disebut singkat dengan LAN, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah umumnya, dan sebagainya. 2. Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN berkisar 10-50 km. MAN hanya memiliki 1 atau 2 kabel yang tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simpel. 3. WAN, atau disebut Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan jangkauan yang mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara benua. Umumnya digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain. Kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi data. Yang pertama, jaringan terpusat. Yang disebut jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer SLIN dan komputer servis, di mana komputer SLIN bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer. Kedua, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer servis dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. 3. Berdasarkan media transmisi yang digunakan. Yang pertama, jaringan berkabel atau with network. Media transmisi dapat digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa bertukar informasi, data, atau terhubung dengan internet. Salah satu medianya transmisi yang digunakan adalah with network dan kabel UTP. Kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektronik magnetik sebagai media transmisi data. Berbeda dengan jaringan berkabel atau with network, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi data dengan komputer lain. 4. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama, jaringan client service. Jaringan ini terdiri dari 1 atau lebih komputer service dan komputer SLIN. Biasanya terdiri dari 1 komputer service dan beberapa komputer SLIN. Komputer service bertugas menyediakan sumber daya atau sumber daya, sedangkan komputer SLIN hanya dapat menggunakan sumber daya tersebut. 2. Jaringan peer-to-peer. Dalam ini masing-masing baik itu komputer service maupun komputer SLIN mempunyai kedudukan yang sama. Jadi komputer service dapat menjadi komputer SLIN dan sebaliknya, komputer SLIN juga dapat menjadi komputer service. Kelima, berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan komputer merupakan bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Yaitu pembahasannya lebih detail mengenai topologi jaringan, silakan baca artikel macam-macam topologi. 2. Hubungan komputer dengan jaringan komputer nirkabel dari segi jaringan komputer. Yang pertama, Bluetooth.
Bluetooth adalah nama yang populer untuk standar jaringan nirkabel yang berguna untuk membuat Small Personal Area Network atau PANS. Ini menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan layar rendah. Komunitas berbasis radio dan dapat mengirimkan hingga 722 kapasitas dalam pita 2,4 GHz. Bluetooth ini menghubungkan keyboard dan mouse di kabel PC atau ponsel ke earphone tanpa kabel. Bluetooth memiliki kebutuhan daya yang rendah, sehingga sesuai untuk komputer genggam, bertenaga baterai atau ponsel. Yang kedua, Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Perangkat standar ini 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel, juga dikenal sebagai Wi-Fi standar. Pertama yang diadopsi secara luas adalah 802.11b yang dapat mentransmisikan hingga 11 MB. Penggunaan Wi-Fi yang paling populer saat ini adalah untuk layanan internet nirkabel kecepatan tinggi. 3. WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access atau disingkat BWA, memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Ketiga, manfaat jaringan komputer nirkabel untuk pemerintah, pendidikan, dan bisnis. Yang pertama, pengertian teknologi informasi pendidikan. Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan. Tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Hal ini lebih disebabkan masih tertinggalnya sumber daya manusia kita untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan tersebut. Pada pola pikir ini digambarkan bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang mungkin belum dipikirkan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, problem solver, dan kewirausahaan. Hal ini dimungkinkan tentu tidak terlepas dari ikut andilnya. 2. Pengertian teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempermudah sharing files. Manfaat pertama dalam jaringan komputer bagi perusahaan, instansi dan juga organisasi adalah dapat membantu mempermudah sharing files. Yang suatu perusahaan ataupun organisasi pasti memiliki banyak sekali dokumen ataupun file-file yang harus saling dilihat antar divisi ataupun bagian. 2. Menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Jaringan komputer juga memiliki manfaat sebagai proteksi dan juga keamanan terhadap data-data penting dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. 3. Memudahkan komunikasi antar divisi. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang dapat menjaga kestabilan dan juga keharmonisan dari suatu perusahaan. 4. Mempercepat arus informasi. Jaringan komputer juga sangat bermanfaat bagi perusahaan ataupun instansi yang sedang berkembang atau ingin mencapai puncaknya keemasannya. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan jaringan komputer, maka arus informasi di dalam suatu perusahaan atau instansi dan juga organisasi akan lebih cepat berjalan. 5. Mempermudah akses data ke dalam service. Service merupakan salah satu elemen penting di dalam jaringan komputer.
Dengan adanya servis, maka semua data-data penting perusahaan ataupun instansi akan menjadi lebih mudah diakses. Penghematan biaya. 6. Penghematan biaya. Semua kebaikan yang ditawarkan oleh sistem jaringan kabel memberikan keuntungan yang tentu saja sangat baik untuk kelangsungan hidup perusahaan, yaitu penghematan biaya operasional. Meskipun biaya untuk membangun suatu jaringan komputer di dalam suatu organisasi, instansi, dan juga perusahaan cenderung tinggi dan sangat mahal. Namun hal ini sebanding dengan manfaat yang diberikan dengan adanya jaringan komputer. Keempat, mengapa jaringan komputer nirkabel semakin berkembang? Pada zaman dahulu manusia bertukar informasi hanya melalui surat menyurat dengan menggunakan burung merpati, sehingga dengan berkembangnya telekomunikasi dari surat menjadi telepon rumah atau telepon duduk. Lalu seiring pemikiran manusia tentang keefisiensi, maka manusia menciptakan handphone yang bisa bikin bawa kemana-mana yang praktis, namun hanya masih bisa menukar informasi dalam bentuk pesan dan calling saja. Semakin kebutuhan manusia yang menghadap keanehan dan selalu canggih dalam pemikiran, maka sekarang muncul suatu handphone yang memiliki fungsi guna lebih seperti contohnya HP Android dan BB yang bisa digunakan untuk lebih banyak menyerap informasi dari seluruh dunia. 5. Macam-macam jaringan nirkabel. Yang pertama ada WPAM atau Wireless Personal Area Network. Jaringan WPAM merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. WPAN hanya mampu menghubung beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Jaringan WLAN ini dikerap disebut dengan jaringan wireless mengkoordinasi proses transfer menggunakan udara. Ketiga, WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network memiliki cakupan jaringan yang cukup luas sehingga dapat mencapai 31 mil atau sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. WMAN seringkali digunakan untuk menghubungkan jaringan beberapa fakultas dan satu universitas terbesar. Jaringan ini mengandalkan gelombang radio dan sensor infrared dalam pengiriman data. Contohnya, adaptasi penggunaan konsep WMAN dapat kamu lihat pada WMAX. Sayangnya, meski banyak keunggulan, WMAN terhitung memakan biaya operasional yang mahal. Keenam, kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Kelebihannya pertama, mobilitas, bisa digunakan kapan saja. Kemampuan akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area hotspot. 2. Kecepatan instalasi, proses pemasangannya cepat, tidak perlu menggunakan kabel. 3. Fleksibilitas tempat, bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. 4. Mengurangkan anggaran biaya. 5. Jangkauan luas. Kelemahan jaringan nirkabel tersendiri, pertama, transmit data 1 atau 2 Mbps. Sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. 2. Alatnya cukup mahal. Frekuensi radio atau interferensi gelombang, yaitu perpaduan dua gelombang yang menghancurkan jaringan wireless. 4. Kapasitas jaringan terbatas. 5. Keamanan dan kurang terjamin. 6. Interface atau sinyal putus-putus. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.